Tersangka kasus pemerkosaan siswi SMP di Buleleng, Bali bertambah 1 orang menjadi total 11 orang. 4 orang tersangka ditahan, sementara 7 lainnya yang masih di bawah umur hanya diberi pembinaan dan berstatus wajib lapor. Inilah tersangka ke-11 yang memperkosa pelajar berusia 12 tahun di Buleleng, Bali. Tersangka berinisial KCY memperkosa korban secara bergilir bersama 10 pelaku lainnya pada 11 Oktober lalu. Tersangka yang masih berusia 18 tahun ini ditangkap polisi pada 11 November lalu dan ditetapkan tersangka 1 hari setelahnya. Tersangka ke-11 ini berperan mengajak korban ke gubuk dan sempat menyetubui korban. Pelaku mengaku melakukan aksi bejatnya karena termakan hasutan teman-temannya. Ada yang nganjenin? Enggak. Terus? Hasutan dari teman. Dengan tertangkapnya KCY, total tersangka menjadi 11 orang. 4 diantaranya ditahan, sementara 7 lainnya hanya berstatus wajib lapor dan diberi. Dan selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Buleleng, ada AKP Vicky Triharyanto. Selamat sore Pak Vicky. Selamat sore Mas. Pak Vicky, bisa dijelaskan update terbaru mengenai kasus ini seperti apa Pak? Baik, dapat diinformasikan terkait perkara pemerkosaan anak di bawah umur, yang mana Polsek Reskrim Buleleng awalnya menetapkan 10 tersangka. Namun dari hasil penyelidikan, kita menemukan tersangka baru 1 orang lagi, atas nama Kadek Chandra Jasa. Dan sudah kita tetapkan tersangka dan kita lakukan penahanan pada tanggal 12. Baik, dari Pak Vicky, dari 11 tersangka, apakah ada yang mengenal korban? Ada, dari 11 tersangka ada yang mengenal korban, salah satunya adalah pacar korban sendiri. Demikian. Kalau untuk tersangka yang baru ditangkap ini, perannya seperti apa Pak? Jadi untuk tersangka terakhir ini, dia mendapat info bahwa ada pacarnya atas nama Dika ini sedang pulang ke rumahnya, namun kehabisan bensin, dan memang bersangkutan menjanjikan untuk membantu korban untuk membelikan bensin, namun korban harus mengikuti kehendak dari pelaku tersebut. Baik, berarti ini tindakan pemerkosaan ini dilakukan sudah berencana ya oleh pacar korban dan ke-10 rekannya? Kalau secara berencana itu tidak, namun yang bersangkutan ini kan secara fisikisnya kan agak di bawah Mbak, di mana IQ korban ini 70, yang merupakan IQ sangat terendah. Jadi korban ini sangat lugu dan sangat mudah dipengaruhi. Kemudian korban dijanjikan, diiming-imingi, sehingga korban mengikuti kemauan dari pelaku. Baik, kondisi korban sekarang seperti apa Pak Vicky? Untuk kondisi korban saat ini masih dalam keadaan trauma. Kita pun masih memberikan pendampingan melalui psikiater. Karena korban terlalu trauma, jadi kita agak awalnya terhambat dalam pemeriksaan. Namun secara kontinu kita mendapatkan keterangan dari korban. Kalau untuk keluarga korban sendiri, apakah terus menuntut untuk pengusutan secara tuntas kasus ini Pak? Ya, kalau dari korban sendiri ya berharap pihak kepolisian dapat membongkar dari kasus ini Pak. Baik, Pak Vicky, dari 11 orang tersangka, hanya 4 yang ditahan, 7 lainnya itu hanya berstatus wajib lapor dan diberi bimbingan. Apakah cukup Pak dengan 7 orang pemerkosa hanya dibimbing saja? Baik, dapat dijelaskan untuk 4 tersangka ini merupakan dewasa, jadi kita lakukan penahanan. Tapi untuk 7 yang berstatus anak-anak, kasusnya tetap lanjut, namun kita berikan mereka wajib lapor Senin dan Kamis. Tapi perkaranya tetap lanjut, Mbak. Perkaranya tetap lanjut, namun hanya diberikan pembinaan. Nanti pembinaan seperti apa Pak yang diberikan kepada para tersangka yang masih di bawah umur ini? Dari hasil koordinasi sama Bapas, nanti kan persidangan kan melalui persidangan perlindungan anak itu Pak. Nanti dari hasil persidangan itu keputusan hakim apakah dikembalikan ke keluarga atau dilakukan hukuman kurungan. Baik, artinya masih ada kemungkinan untuk dilakukan kurungan begitu terhadap para tersangka ini ya Pak? Kalau secara hukum masih ada kemungkinan Pak. Meskipun di bawah umur ya Pak ya?
ya nanti disesuaikan dengan persidangan anak nanti. Baik, sejauh ini ke-11 tersangka melakukan pemerkosaan secara bergilir terhadap satu korban di sebuah gubuk ya Pak. Apakah memang mereka sudah mengincar gubuk itu nanti akan digunakan sebagai apa, ataukah itu gubuk tempat mereka berkumpul atau apa Pak? Oh tidak, Pak. Jadi di antara tersangka ini berbeda TKP, Mbak. Ada yang di gubuk, ada yang di rumah, ada yang di bengkel. Oke. Jadi TKP-nya berbeda. Maka dari itu kita membuat LP itu sebanyak 7. Jadi 7 TKP yang kita terapkan terhadap pelaku. Baik, kalau dari tersangka yang terakhir ditangkap ini, perannya di TKP yang mana, Pak? Di gubuk dia. Dia melakukan di gubuk. Berarti tadi Bapak mengatakan bahwa di antara 11 tersangka salah satunya adalah pacar korban. Berarti yang memulai untuk mengajak korban itu adalah si pacarnya itu ya Pak ya? Kalau secara kronologis awal, teman-teman pacar korban yang terlebih dahulu mensetubuhin korban, dan korban pada saat itu pada malam hari diinapkan di rumah pacar korban. Pada saat diinapkan itu sekitar pukul 1 malam, pacar korban mengajak korban bersama temannya dengan cara merayu dan ada sedikit mengancam, maka terjadilah persetubuhan. Baik, berarti yang pertama adalah temannya, namun Teman korban, ya. namun yang agar korban mau ke rumah pacarnya itu pacarnya yang mengajak Pak? Ya, pada saat itu kan korban ada izin dengan orang tuanya untuk belajar bersama, namun korban hendak menemui pacarnya, cuman pacarnya tersebut pada saat itu sedang tidak ada di rumah, namun ada teman-teman dari pacarnya. Dan temannya pacarnya itulah yang membujuk pertama kali 2 orang untuk melakukan persetubuhan. Namun pada malam harinya jam 1 dini hari, pacar korban bersama teman yang satu lagi, tersangka yang lainnya, ikut melakukan persetubuhan tersebut. Demikian. Baik, terima kasih AKP Vicky Tri Haryanto, Kasat Reskrim Polres Buleleng. Kita harapkan trauma healing kepada korban ini dilakukan secara tuntas hingga traumanya hilang.